warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Medita Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Yang pertama, apa sih peran kepemimpinan itu, terutama di dunia mahasiswa dan karir masa depan? Kepemimpinan di dunia mahasiswa memiliki peran fundamental sebagai fondasi kompetensi profesional. Di lingkungan kampus, kepemimpinan tidak hanya muncul melalui jabatan formal, misalnya ketua organisasi ataupun apa, tapi juga dalam kegiatan sederhana seperti diskusi atau kerja kelompok hingga mengatasi konflik sederhana. Menurut saya, kepemimpinan di dunia mahasiswa berfungsi sebagai pertama, yaitu melatih tanggung jawab, disiplin, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, menjadi dasar kompetensi profesional di dunia kerja. Dan yang terakhir, membentuk integritas dan etika sebelum memasuki karir. Terus selanjutnya yaitu pemimpin yang mempengaruhi kehidupan saya, yang menginspirasi kehidupan saya, yaitu Ji Wei Park atau Park Ji Young. Alasan saya memilih beliau sebagai inspirasi kepemimpinan saya yaitu bagaimana beliau itu pendiri agensi terbesar di Korea Selatan, yaitu termasuk Big Three ya. Big Three itu maksudnya 3 agensi teratas yang ada di Korea ya. Dia merupakan pemimpin dari pendiri JYP Entertainment. Ia bukan hanya seorang pengusaha musik, tapi sosok yang multidisipliner yang banyak melampaui dunia hiburan. Alasan saya mengagumi Park Jin Young itu dia memiliki sisi kepemimpinan, yaitu memimpin agensinya sendiri hingga sebesar sekarang. Terus yang dia juga multidisipliner dan visioner yang dengan memiliki visi-visi hidup untuk membuat agensinya menjadi sebesar sekarang dan masuk ke Big Three agensi in Korea Selatan, membuktikan dia memiliki kemampuan yang sangat bagus ya. Terus beliau juga selain jadi pendiri dan musisi penyanyi di JYP Entertainment, beliau juga seorang dosen astrologi, agama, dan biologi. Dia juga pernah menjadi CEO Chair Komisi Presiden Korea untuk Pertukaran Budaya Pop Dunia. Beliau orang yang disiplin dan konsisten. Beliau terkenal dengan gaya hidup yang sangat teratur, menunjukkan kepemimpinan melalui teladan pribadi. Transformasi leader, ia membanggakan artis bukan sekadar talenta, tapi sebagai manusia yang berkarakter kuat. Selanjutnya yaitu dia juga menerapkan nilai humanis untuk para trainee dan bawahannya dan para artisnya untuk selalu menekankan karakter first sebelum skill. Jadi kita sebelum punya skill itu harus memiliki karakter dulu, yaitu karakter yang baik, sopan, dan lain sebagainya. Itulah cara untuk salah satu cara mempengaruhi kesuksesan kita ke depannya. Dia juga orang yang positif dan sangat menginspirasi banyak orang. Selanjutnya yaitu pemimpin, apakah
terlihat dan tindakannya menjadi contoh. Pemimpin pada dasarnya menurut saya terlihat bukan karena ia selalu berada di depan ya, namun karena setiap tindakan, keputusan, dan perilakunya menjadi rujukan dan standar bagi orang. Terus menurut teori kepemimpinan, yang pertama yaitu teori behavioral, yaitu menegaskan bahwa kepemimpinan ditentukan oleh perilaku yang dapat diamati. Orang mengikuti apa yang dilihat, bukan apa yang diucapkan. Yang kedua ada transformational, menyatakan bahwa itu pemimpin menjadi inspirasi melalui idealized influence. Artinya mereka dilihat sebagai role model moral dan etis. Selanjutnya ada servant, menekankan kepemimpinan sebagai pelayan, dan tindakan nyata menunjukkan komitmen kepedulian pada anggota. Terus yang ketiga yaitu pemimpin berbicara melalui keteladanan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan, ada 4. Yang pertama ada transformational, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu teori ini yaitu pemimpin yang menginspirasi perubahan melalui visi, motivasi, dan pengembangan individu. Mereka membuat pengikut tumbuh melalui kepentingan pribadi. Terus yang kedua ada trait, yaitu teori ini menyatakan bahwa pemimpin memiliki ciri bawaan seperti percaya diri, kecerdasan, karisma, dan integritas. Fokusnya yaitu di sifat internal menentukan kemampuan kepemimpinan. Berikutnya ada servant leadership. Ini pemimpin mengutamakan melayani, fokusnya pada empati, mendengarkan, memberdayakan, dan menempatkan kebutuhan anggota tim di atas kepentingan pribadi. Terus selanjutnya ada situasional, yaitu pemimpin yang menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan kesiapan, kemampuan, dan kebutuhan tim. Tidak ada gaya yang selalu benar, kepemimpinan bergantung pada situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya ada peran kepemimpinan mahasiswa, yaitu ada 3. Yang pertama leader, yang kedua follower, yang ketiga influencer. Yang pertama ada leader, berperan mengarahkan visi, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, memberikan motivasi, dan bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam tim. Leader menjadi pengarah atau penentu arah tim atau kelompok. Terus yang kedua ada follower atau anggota tim. Follower bukan berarti peran yang pasif. Mereka berkontribusi dengan ide, tenaga, dan kritik konstruktif. Follower yang baik menunjukkan komitmen, disiplin, serta membantu pemimpin mencapai tujuan bersama. Terus yang ketiga ada influencer. Maksud influencer di sini yaitu agen perubahan. Peran ini tidak selalu membutuhkan jabatan formal. Influencer menginspirasi orang lain, membawa inovasi, menyebarkan semangat, dan mempengaruhi kultur kelompok melalui perilaku positif. Ketiga, peran ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah dinamis, bukan sekedar jabatan. Sekian dari presentasi saya. Sekiranya itu sudah cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.